Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulub wal absar wa tadhkiratan li dhawil albab wal intibar. Ashhadu an la ilaha illallah dzul majdil wal jabbar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min anbiya'ihil mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibihi wa safihi Muhammad ibn Abdillah bil fadl ala sairil bashar wa ala alihi wa ashabil athhar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah كما قال الله تعالى في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nafas kepada kita sehingga kita pada kesempatan kali ini masih bisa berkumpul di tempat yang mulia yaitu Masjid Ar-Rahman. Salawat dan salam marilah kita ucapkan, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam terang yang menerang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan manusia, kemudian juga tidak lepas dari kita semua sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini mempunyai karakter, sifat yang berbeda-beda. Ada sifat manusia itu akhlaknya baik, akhlaknya terpuji. Begitupun sebaliknya, ada akhlaknya yang tercela, ada akhlak yang jelek. Dan disitulah akhlak yang disukai oleh Rasulullah, ada juga sifat atau akhlak yang tidak disukai oleh Rasulullah. Di antaranya sifat atau sikap yang tidak disenangi oleh Rasulullah yaitu di antaranya kita mempunyai sifat takabur atau yang kita kenal dengan sifat sombong. Hadirin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah, Imam Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Masahihul Ibad dijelaskan ijlis salatan bi salatin hatta takuna minal mu'minin. Al-kibaru bit-tawaddu'i wal hirsu bil qana'ati wal hasad bin nasihati. Kata Imam Malik bin Dinar, agar kita tergolong orang-orang yang mukmin, maka hindarilah, tegaklah 3 sifat dengan 3 cara. Yang pertama adalah al-kibru bit-tawaddu'i, hindarilah, jauhilah, tegaklah sifat sombong dengan cara kita mempunyai sifat tawaddu atau rendah diri. Yang kedua, wal hirsu bil qanaati. Imam Malik bin Dinar berkata, tegaklah sifat rakus atau hindarilah sikap rakus dengan cara kita mempunyai sifat qanaah, yaitu menerima terhadap takdir qada dan qadar Allah. Yang ketiga, wal hasad bin nasihati, hindarilah, tegaklah sifat hasud, sifat dengki dengan memperbanyak menasihati diri, lebih-lebih menasihati keluarga kita sendiri. Yang pertama, Imam Malik bin Dinar berkata, hindarilah sifat sombong dengan cara kita mempunyai sifat tawaddu kepada Allah, kepada manusia. Kenapa? Sombong itu adalah yaitu merasa dirinya terpuji dan tidak
Sombong itu adalah sifat yang tidak terpuji dan tidak disukai oleh Allah, Rasulnya, dan sifat sombong tersebut tidak disukai oleh para manusia. Karena apa? Sifat sombong itu adalah sifat yang memandang dirinya sendiri lebih hebat daripada orang lain. Ada yang mengatakan dalam hadis al-Qamaqal al-kibaru badilul haq, yang dimaksud dengan sifat sombong, yang dimaksud dengan sifat takabur itu adalah orang yang tidak menerima perkara benar. Maka dari situ banyak larangan baik hadis maupun ayat yang menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mempunyai sifat sombong, lebih-lebih sifat sombong tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong yang pantas dan mempunyai sifat sombong itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tusa'ir haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong sebesar zarah. Sifat sebesar zarah tersebut diartikan sekecil tepung, sekecil debu. Apabila ada dalam hati kita terdapat sifat sombong sekecil tepung, maka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka dari situ jauhilah sifat sombong dengan sifat tawadhu. Maka kebalikan dari sifat sombong tersebut adalah sifat tawadhu, yang artinya selalu merendahkan diri. Dan inilah merupakan sifat yang terpuji, sifat yang disukai oleh Allah, sifat yang disenangi oleh Rasulullah, bahkan sifat yang akan disenangi oleh semua manusia. Nabi Muhammad bersabda mengenai kelebihan dan sifat tawadhu, man tawadda'a lillahi ma'hullah wa man takabbara wada'ahullah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu, dan Allah akan merendahkan derajatnya orang-orang yang mempunyai sifat sombong atau takabur. Dalam hadis lain, dalam kitab Al-Kiful dijelaskan, at-tawaddu min akhlaqil anbiya wa takabbur min akhlaqil kuffar wal fara'inati. Sifat tawadhu itu adalah sebagian dari akhlaknya para nabi, para anbiya, sedangkan sifat takabur itu adalah akhlaknya orang-orang kafir wal fara'inati, dan termasuk sifatnya orang-orang kaum Fir'aun dan Fir'aun. Maka disitulah kita harus menjauhi sifat sombong, akan tetapi kita harus mempunyai sifat tawadhu, lebih-lebih rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, Imam Malik berkata, hindarilah, cegahlah sifat rakus dengan sifat qanaah. Apa yang dimaksud dengan sifat rakus, yaitu merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, atau yang kita kenal dengan sifat boros-memboros harta ataupun lainnya. Maka dari itu haruslah kita sebagai orang mukmin berpandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang terdapat dalam hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwanasy syayatin innal mubadhirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pembohong itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Al-Quran
surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kebalikan dari sifat rakus adalah sifat qanaah, yaitu sifat orang yang selalu menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Apa di antara kelebihan sifat qanaah tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, qad aflaha man aslama wa razika tafaqan wa qanahu Allahu bima atahu. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dari Allah, menganugerahkan kepadanya sifat qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketiga, Imam Malik bin Dinar berkata, tegaklah sifat hasud, sifat dengki dengan memberikan nasihat. Sifat hasud adalah yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan orang yang dengkinya agar berpindah kepada dirinya. Dengki termasuk sifat yang tidak terpuji. Hasud atau dengki sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Rasul bersabda dalam hadisnya, iyyakumul wal hasad fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Takutlah kalian kepada sifat hasud, takutlah kalian kepada sifat dengki, karena sifat dengki itu bisa menghapus, bisa memakan kepada kebaikan seperti api membakar kepada kayu bakar. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka bagaimana cara menghilangkan sifat hasud? Maka dengan cara menasihati diri. Lebih-lebih mari kita nasihati kerabat-kerabat kita, anak didik kita, agar kenapa? Karena agar kita jauh dari sifat yang disebut dari tadi, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat rakus, dan jauh sifat hasud. Maka memperbanyaklah kita menasihati anak-anak didik kita, karena Nabi berkata, bersabda, man dalla ala khairin falahu mithla ajrin fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis Imam Muslim. Maka semoga yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga kita dijauhkan dari sifat sombong, sifat takabur, sifat hasad, dan sifat boros. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi dzikril hakim. Inna Allah ta'ala jawadul karim malikun bi raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim sabaqahu wa barik bi jalalika wa kamalika wa ashrafil ibadik سيدنا ومولانا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا أما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وارزقهم عبادك الموحدين وانصر معنا الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والجلس والمحان والفتن منها ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرك بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه وذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.